Pengertian evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dalam suatu program. Dalam sebuah proses belajar mengajar, yang melaksanakan evaluasi adalah guru, yaitu yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai figur yang selalu berinteraksi dengan murid memerlukan evaluasi formatif secara teratur agar dapat memperbaiki atau menyempurnakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi formatif itu? Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan untuk mengukur sejauh mana siswa telah menguasai bahan pelajaran setelah mengikuti suatu proses pembelajaran yang telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Jadi, evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui apakah proses belajar mengajar tersebut berhasil atau tidak. Nah, di sini di dalam evaluasi ada 3 istilah yang sering digunakan, yaitu pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Nah, yang dimaksud dengan pengukuran adalah kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan adalah kriteria ketuntasan minimal. Sedangkan penilaian adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Nah, sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan dari pengukuran dan penilaian tersebut. Pengambilan keputusan perlu menggunakan pertimbangan yang berbeda-beda dan membandingkan hasil penilaian. Pengambilan keputusan harus dapat membimbing peserta didik untuk melakukan perbaikan hasil belajar. Nah, maka dari itu, guru sangat perlu melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kedua, fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam atau pelajaran tertentu sebagai bahan laporan kepada berbagai pihak. Penentuan kenaikan kelas. Ketiga, fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan. Syarat-syarat tes yang baik. Yang pertama, harus valid. Maksud valid di sini adalah bisa dibuktikan kebenarannya, atau bisa diartikan hanya mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya tes untuk bidang IPS, maka setiap butir soal tes hanya pengetahuan IPS saja. Dengan begitu, tes tersebut dikatakan valid. Kedua, objektivitas. Objektivitas artinya tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan baik jika dilakukan dengan objektif tanpa ada unsur subjektif. Yang ketiga, reliable. Keandalan dalam hal ini meliputi kecermatan, ketepatan, dan keajekan dalam hasil pengukuran yang dilakukan. Bentuk-bentuk evaluasi dalam pengajaran IPS. 1. Tes bentuk isian. A. Wujudnya, B. Ragamnya atau jenisnya, C. Keberatan terhadap bentuk isian. 2. Tes bentuk isian. A. Wujudnya, B. Ragam atau jenisnya, C. Keberatan terhadap bentuk isian. 3. Bentuk pilihan alternatif.
A. Ragam benar atau salah, B. Ragam betul atau salah, C. Ragam ya atau tidak, D. Ragam kelompok, dan E. Ragam pembetulan. 4. Bentuk menjodohkan. A. Wujudnya, B. Sistem penomoran, C. Sistem penjodohan, dan yang terakhir 5. Pilihan ganda. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun tes. A. Tujuan tes. Dalam bidang pendidikan, tujuan tes dapat dipakai untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu setelah materi diajarkan. B. Penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes merupakan rambu-rambu ruang lingkup dan isi soal yang diajukan. Sebelum melakukan penyusunan kisi-kisi yang diperlukan dilakukan pemahaman kurikulum yang berlaku. Menyusun alat evaluasi nilai dan sikap sosial. Dalam menyusun alat evaluasi, hal yang perlu dilakukan adalah mempelajari kurikulum. Mengenal hal-hal berikut. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, hasil belajar. Dan yang keempat, indikator materi. Sebagai contoh, kita ambil kurikulum kelas 3 semester 1. Dapat dibaca sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga. 2. Materi pokok, kedudukan dan peran keluarga. 3. Hasil belajar, kedudukan anggota keluarga dan peran anggota keluarga. Dan yang keempat, indikator. Yang pertama, menyebutkan kedudukan anggota keluarga diperinci menjadi menjelaskan peran setiap anggota keluarga dan membuat silsilah keluarga. Yang kedua, peran anggota keluarga diperinci menjadi menjelaskan peran setiap anggota keluarga, menceritakan pengalaman siswa dalam melaksanakan perannya dalam keluarga. Dari penyusunan poin-poin di atas tersebut, setelah itu bias dibuat kisi-kisi soal yang mengungkapkan nilai dan sikap sosial. Selanjutnya, menyusun alat evaluasi hasil belajar. Dalam merancang alat evaluasi perlu mempelajari kurikulum yang berlaku seperti kompetensi dasar, materi pokok atau hasil belajar, dan indikator pada kurikulum. Sebagai contoh kurikulum sekolah dasar kelas 4 semester 1 sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar. Kemampuan menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam, serta manfaatnya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan provinsi. Yang kedua, materi pokok. Pengetahuan provinsi setempat dan peta Indonesia. Yang ketiga, indikator. Menggambarkan peta sederhana untuk provinsi setempat. Menggambarkan peta provinsi untuk membuat daftar kota, sungai, danau, gunung, dan batas-batas provinsi. Mengamati peta Indonesia Atlas atau peta dinding. Selanjutnya, cara merancang evaluasi keterampilan IPS. Kegiatan belajar ini merancang dan menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Maka yang diperlukan adalah yang pertama, membuat indikator untuk kisi-kisi soal atau tes. Yang kedua, kisi-kisi soal yang dibuat hendaknya dapat mengungkap keterampilan seperti yang dijelaskan, yaitu mengamati, membuat hipotesis, merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, menafsir data, menyusun kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, dan menginformasikan.